Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita kepada keberkatan yang ajaib yang Tuhan siapkan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan satukan hati kita untuk kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, pemimpin kehidupan kami. Saat ini kami datang di dalam rumah-Mu. Satu kerinduan kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami. Biarlah kami percaya ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus dan urapan Allah turun atas kami. Bekerjalah di tengah-tengah pekerjaan-Mu saat ini. Kami rindu melihat kuasa mujizat Allah terjadi di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami memperoleh kebangunan rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami yang melayani Engkau diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Sidang yang datang pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Beri salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus setia. Sebab Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita.
kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang hari lepas hari kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kita mau bertanya dalam hati kita, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku? Begitu banyak Tuhan menolong kita. Begitu ajaib pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Rasakan betapa setiap detik kehidupan kita ada Yesus di dalamnya. Dia ingin melawat hidup kita. Dia ingin memulihkan hidup kita. Dia ingin memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih ya Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan, selain kami hanya datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan.
Segenap hati kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, ada yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau tetap meninggikan Tuhan. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, sebab Dia Tuhan yang besar dan layak kita puji dan agungkan Dia. Haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak. Katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Allah perkasa. Silakan duduk. Kita tetap akan memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhan menjadi kekuatan di dalam saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan, pengharapan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Seperti rusa yang merindukan air, demikian kehidupan kita merindukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian seperti rusa merindukan air. Haleluya. Seperti rusa begitu
berharap hanya kepadamu Tuhan. Pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, demikian kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Begitulah katakan, ku berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Berharap, haleluya Yesus, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Katakan, Kaulah sungai kehidupanku, sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, harapanku. Ku sembah Kau dengan senang, lebih sungguh lagi katakan, Kaulah sungai, amin, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, harapanku. Ku sembah Kau dengan senang hati. Sekali lagi katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, Kau harapanku. Ku sembah Kau dengan senang hati. Oh, Kaulah sungai. Kita serahkan pada hamba di hadapan sembah dengan segenap, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dengan segenap, kami sembah Engkau Tuhan, segenap hatiku. Sungguh Engkau
Engkau Yesus pengharapan kami. Tetapi kami juga harus menyadari ada pengharapan Tuhan dari setiap kami. Kalau kami menikmati aliran sungai kehidupan, aliran itu menyegarkan kami. Engkau mengharapkan aliran sungai itu tidak berhenti di kami, tetapi mengalir melalui kami, supaya ada orang di sekitar kami yang jiwanya disegarkan dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih. Saat kami sungguh-sungguh memuji, memuliakan Engkau, hatimu senang. Kami ingin Engkau lebih senang lagi. Kami ingin sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan suara-Mu Tuhan. Urapan dari Allah di tempat maha tinggi turun atas kami semua, turun atas hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya Yanto Tampu Bolon. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara, secara khusus banyak saya lihat generasi muda di sini ya. Ya, generasi yang ingin menikmati hari depan yang sangat indah. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Ini junior saya. Tapi saya harus angkat topik pada saya, cuma karena topiknya nggak ada, saya angkat tangan. Teman-teman, di hari Minggu tanggal 29 bulan 9, bersama saya kita akan belajar dari pasal 29 ayatnya yang ke-9. Kita membaca 1 Samuel. Tadi saya tidak janjian dengan pemimpin pujian karena saya tidak kenal beliau. Ibu siapa namanya, Bu? Rita. Ya, kalau ada berita, ingat dia. Tapi kalau ada derita, ternyata juga ingat. Oke, terima kasih. Tadi ada satu anak kalimat doa yang saya catat di sini ya. Hari ini terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Tapi hari ini kan cuma 1,5 jam teman-teman ya. Hari ini cuma 1,5 jam. Padahal rohani saudara melekat dengan saudara 24 jam satu hari, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 atau 366. Pertanyaannya, kalau di sini Anda gagal kebangunan rohani, saya pastikan di luar sana rohani Anda nggak bangun-bangun. Oke, apa sih kebangunan rohani yang ingin kita bahas dari 1 Samuel 29 ayat 9? Karena tadi lagu kita mengatakan bahwa Tuhan menjadi air sungai kehidupan. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita." Kalau Akis ini salah satu dari suku Israel, maka tidak ada istimewanya dia memuji Daud.
Kalau Akis ini hanya salah satu dari sekian banyak prajurit, tidak ada istimewanya dia mengucapkan satu pujian terhadap Daud. Tetapi Akis ini adalah raja. Dan dia adalah raja bangsa Filistin. Yang tidak boleh tidak. Catatan sejarah hati yang terluka, perasaan yang dikecewakan, sulit untuk di step X. Karena ada Goliat yang menggemparkan dunia. Goliat itu adalah bangsa Filistin. Goliat itu adalah jaminan kemenangan, bahkan cemerlang kemenangannya. Goliat itu dipermalukan, automatically mempermalukan bangsa Filistin yang besar. Tetapi perhatikan, ada Raja Akis yang memuji Daud, tetapi ada panglima bintang 4 bertebaran di pundak, benci terhadap Daud. Sebelum saya masuk kepada judul, saya ingin sampaikan kepada saudara fakta kehidupan melalui ayat ini. Sebaik-baik apapun engkau, mungkin engkau lebih baik dari malaikat. Jangan klaim 100% penduduk dunia suka sama saudara. Sebab kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada setengah ayat pun di Alkitab mengatakan Yesus itu pembuat kejahatan. Setengah ayat saja. Tetapi faktanya, kebaikan Yesus tidak dapat penghargaan. Kebaikan Yesus justru menghantar dia kepada arena siksaan sampai siksaan yang paling mengerikan. Sejahat-jahat apapun orang di muka bumi, bahkan penjahat lebih hebat daripada pendeta. Pendeta cuma punya satu istri, penjahat mungkin punya selusin istri. Artinya sejahat-jahat orang masih banyak yang suka. Itulah fakta hidup. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik. Ada apa? Seorang raja Filistin, seorang Akis mengatakan kepada Daud, engkau seperti utusan Allah. Tidak ada dalil yang ingin saya pakai untuk saya tidak menyukai engkau. Perhatikan ini teman-teman. Ya. Engkau seperti utusan Allah. Apakah sebagai utusan Allah, Allah pegang remote, sehingga Allah meremote orang-orang supaya suka sama Daud? Tidak, buktinya panglima Filistin nggak suka sama Daud. Ya. Coba kita lihat dulu. Satu peristiwa yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 21. Ayat 13 dan 14. Perhatikan ketika seorang Daud, bangsanya sendiri, mertuanya sendiri, rajanya sendiri, teman tentara Israel sendiri menjadi musuh mengerikan bagi dirinya. Dan bangsa Filistin, tentara Filistin, kerajaan Filistin menjadi musuh yang mengerikan bagi dirinya. Allah tidak mendemonstrasikan kuasa ajaib dari sorga. Kita perhatikan ayat 13. 1 Samuel pasal 21. Dikatakan demikian, sebab itu Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Daud menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan lidahnya meleleh ke janggutnya.
Ada apa? Apakah Tuhan itu memang Tuhan yang sibuk berdiam diri di sorga? Sehingga tidak maha tahu terhadap peristiwa yang mengerikan dihadapi Daud? Mungkin engkau hadir pagi ini menjelang siang. Engkau sedang hadir dengan masalah yang begitu hebat menerjang. Jangan marah sama Tuhan. Sebab Daud saja Tuhan izinkan. Tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi demonstrasi kuasa. Daud hanya mengerjakan sesuatu yang setolol apapun di bumi. Tidak mau mengerjakan itu. Tapi itu yang dia kerjakan. Pura-pura gila. Padahal kalau saudara nanti pelajari ayat sebelumnya, di sana jelas ada bentuk paduan suara dari tentara-tentara Filistin menyebutkan Daud ini yang mengalahkan berlaksa-laksa, dan salah satu yang berlaksa-laksa itu adalah Goliat, orang terhebat di Filistin. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 14. Lalu berkatalah Akis. Akis ini raja yang tadi menyampaikan pujian di atas cakrawala kepada Daud. Akis berkata kepada tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Ya, mengapa kamu membawa dia kepadaku? Dan nanti saudara lihat akhirnya Daud diusir. Ada apa ini? Pasal 21 tidak ada keharmonisan di sana. Pasal 21 tidak ada fellowship, persahabatan yang sip di sana. Yang ada adalah kebencian. Ada apa? Kok di pasal 29 luar biasa? Ya. Ada apa? Coba kita perhatikan teman-teman. Ini dikatakan oleh anaknya Daud. Amsal pasal 5 ayat 16 dan 7. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-7. Sorry, saya yang salah. Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Ada? Ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jangan sibuk dengan musuhmu. Jangan sibuk dari ancaman para kompetitor bisnismu. Sibuklah dengan Tuhan. Enggak ada amin ini. Buatlah hati Tuhan berkenan. Amin. Sibuklah dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan musuhmu. Ya, jangan sibuk dengan kompetitormu. Ya. Jangan hadapi musuh dengan pola dan cara musuh, tetapi hadapi dia. Karena di dalam engkau ada air sungai kehidupan yang mengalir, dan sungai itu harus mengalir dari saudara kepada orang lain. Amin. Jangan biarkan perasaanmu menjadi tembok raksasa untuk sungai itu tidak mengalir. Jangan biarkan kekecewaanmu menjadi tembok yang luar biasa, kaku, sehingga air itu tidak mengalir. Ya, karena itu saya berikan judul renungan di pagi hari ini, miliki potret diri indah sebagai utusan Allah. Saya ulangi,
miliki potret diri indah sebagai utusan Allah. Jangan katakan Yanto Tampu Bolon gak ada kerjaan. Ketika saya katakan tadi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Saya hitung tadi ada 36 kali kita ucapkan. Ini pendeta gak ada kerjaan. Ya, kita ulang-ulang. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Kalau engkau membalas kebaikan Tuhan hanya mengisi daftar hadir di hari Minggu, itu yang iblis tunggu-tunggu. Ya kan? Sebab kan kamu ada di sini. Apa artinya air sungai kehidupan? Saya alirkan kepada 5 pemain musik yang baju hitam ganteng-ganteng dan cantik ini. Apa artinya? Dia sudah menikmati loh air kehidupan. Apa artinya aku pancarkan? Apa artinya aku sampaikan terang Tuhan kepada sebelah kiri saya? Mereka semua sudah dalam terang. Artinya ketika kita munculkan pertanyaan dengan apa akan kubalas, dengan apa akan kubalas, dengan apa akan kubalas. Tuhan katakan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat, enggak sempat, harus tetap dibalas. Jangan dibalas di sini. Nanti balas di luar. Ya, nanti balas di luar sana. Ya, nanti saudara balas di luar sana karena judul renungan pagi hari menjelang siang ini adalah miliki potret diri indah sebagai utusan Allah. Kita coba bikin pendekatan terhadap potret diri indah ini di poin pertama. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Bersama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebagai seorang pribadi yang ketika masih SLTA, spesialis saya bahasa Indonesia, masuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, spesialis saya juga bahasa Indonesia, saya tertawa melihat kalimat di Alkitab ini. Padahal sering dikatakan ineransi Alkitab. Alkitab tanpa salah. Perhatikan ya teman-teman, hendaklah kamu memberkati. Tapi kalimat terakhir, untuk memperoleh berkat. Harusnya kan, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa kamu dipanggil? Untuk kamu memberkati. Tetapi kok untuk memperoleh berkat? Ya, kalau saudara mau protes ayat ini, maka proteslah kepada pohon. Sebab ketika saudara jadi berkat, menanam 1 butir biji durian, untuk itulah kamu dipanggil, untuk menanam 1 biji durian. Yes, itu kewajiban. Tetapi kemudian kalau saya katakan untuk kamu memperoleh ratusan buah durian, salah enggak? Enggak salah. Yang salah ketika Anda enggak menanam biji durian, tapi mimpi dapat durian. Nanti sampai Yesus datang, saudara enggak bangun-bangun. Kenapa? Karena mimpi terus. Iya kan? Jadi enggak ada yang salah di sini.
Ini 100% benar dan sangat benar. Apa yang ingin saya sampaikan poin pertama? Dalam judul renungan firman Tuhan di pagi menjelang siang ini, miliki potret diri indah sebagai utusan Allah. Bagaimana sih potret diri indah sebagai utusan Allah? Poin pertama seperti yang dikerjakan oleh Daud. Tetap menebar berkat saat saudara dihajar hal-hal jahat. Ya. Tetap menebar berkat. Ketika saya mengantar satu jenazah mantan pengusaha, dia kaya raya ketika di Poso, tetapi hartanya habis. Lalu dia lari ke Sidoarjo dan kebetulan persis di sebelah rumah tempat saya melayani. Orang ini menjadi depresi. Orang ini menjadi orang yang tidak pernah muncul senyum. Setengah detik saja nggak ada senyum. Ya, ketika dia datang, karena saya nggak punya cara lain lagi, saya doa puasa untuk dia, teman-teman. Lalu oleh kemurahan Tuhan, orang ini sejak SMP sudah tinggalkan Yesus, ikut agama mayoritas, lalu terima Yesus, teman-teman ya. Saat masih 3 tahun, hampir 4 tahun saya layani, sangat muda masih, dia meninggal di VVIP Air Kaset. Ya. Dia ke rumah sakit bukan karena sakit, tapi karena gelisah terus. Dokter katakan kan, kamu banyak duit, nginap aja di rumah sakit. Dia pilih VVIP. 1 minggu di sana meninggal, dan istri 2 anaknya sudah dewasa, minta saya untuk bawa dia ke Tenten Apostol. Ternyata keluarganya semuanya Kristen. Nah, ketika saya ada di daerah Kristen Tenten, saya tanya, kenapa kita tahu firman Tuhan tetapi kita nggak kerjakan? Apa itu Pak Pendeta? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Justru kita sudah kerjakan firman Tuhan. Tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Ditampar kaki kanan. Terus sudah nggak ada lagi kan? Ya kita kasih bogem mentah gitu kan. Soalnya sudah kerjakan firman Tuhan. Tampar pipi kiri sudah ditampar. Ya. Kasih pipi kanan sudah dikasih. Sekarang sudah nggak ada lagi. Kasih bogem. Ini teman-teman ya. Poin pertama. Tetap menebar berkat saat dihajar hal-hal jahat. Tetap menebar berkat. Saya tidak tahu alasan apa yang bisa saudara berikan kepada saya. Kadang-kadang kita menebar berkat sama tukang parkir, itu mudah. Kadang-kadang kita menebar ucapan maaf kepada orang yang baru kita kenal di jalan, mudah. Tetapi untuk menebar berkat kepada orang yang tadinya bersama-sama dengan kita, menyayangi kita, untuk kita menebar berkat susah. Saya katakan susah. Kita ambil contoh. Daud itu adalah anak mantunya. Daud itu adalah prajurit terbaiknya. Saul untuk menebar berkat untuk Daud susah banget, teman-teman. Susah. Kepada orang lain, dia gampang memaafkan. Kepada Daud, ini menarik ini, nanti saudara teliti ya, kenapa? Ada apa ini? Kepada orang lain, kepada pembantu rumah tanggamu, pegawai kantormu, pegawai tokomu, gitu gampang kita mengucapkan terima kasih. Begitu gampang kita memaafkan. Tapi ada kadangnya suami susah memaafkan istri. Ada kalanya istri susah memaafkan suami. Kenapa? Karena mungkin sudah terlalu merasa memberikan segalanya ya.
Kalau sama tukang parkir kan cuma kasih 1.000, 2.000. Jadi kalau salah dikit gak apa-apa lah. Ini saudara pelajari ya. Tapi saya ingin katakan sekali lagi. Tetap menebar berkat saat dihajar oleh hal-hal jahat. Ayo kita lihat dan buktikan ini. 2 Samuel pasal 9 ayat 7 dan ayat 8. Siapa yang tetap menebar berkat? Kalau tadi adalah Daud kepada Akis, tapi saya nggak bisa buktikan ayat-ayatnya. Tapi yang bisa kita buktikan adalah Akis yang tadinya benci menjadi Akis yang sayang sama Daud. Tapi sekarang kita lihat contoh lain mengenai Daud. Ya, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ada apa? Seorang Mefiboset mendapat penghargaan luar biasa. Saat itu Daud masih raja yang merintis. Daud hadirkan Mefiboset menjadi konglomerat di kerajaan Israel. Ada apa? Bukankah Mefiboset ini cucunya Saul yang sangat benci kepada Daud? Bukankah Mefiboset ini kakinya pincang? Alkitab mencatat Daud itu sangat benci kepada orang pincang. Nanti saudara pelajari itu di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Daud itu sangat benci kepada orang cacat. Saul kakeknya Mefiboset sangat benci kepada Daud. Ada apa? Daud tidak berhenti menebar berkat saat dihajar panah-panah dari musuh yang jahat. Jawabannya sederhana. Nama Mefiboset kita tidak pernah sebut. Dengan hormat nggak pernah kita sebut. Ada nggak di sini orang tua yang kasih anaknya Mefiboset? Ada? Nanti kalau ada kan dipanggilnya buset, 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 buset. Nggak ada kan? Tapi setiap kita datal, kita sebut nama Daud dengan penghormatan tertinggi. Kristus anak Daud. Nggak ada Kristus anak Saul. Nggak ada teman-teman. Anak Daud. Kenapa? Daud tetap menebar berkat saat dihajar oleh panah si jahat. Apakah Daud seperti Gatot Kaca makan lembing? Tidak. Apakah Daud seperti orang-orang supranatural semedi 40 hari 40 malam? No. Dia Daud seperti kita. Apa itu kita? Apa itu Daud? Daud menghormati Tuhan. Sehingga setiap penghormatan kepada Tuhan adalah mengedepankan kemauan Tuhan. Amin. Kedepankan kemauan Tuhan. Salah satu kemauan Tuhan poin pertama hari ini adalah tetap menebar berkat saat saudara dan saya dihajar panah si jahat. Jangan takut, biarkan urusan Tuhan. Urusan Tuhan mempromosi saudara. Tetapi kemauan setan mengamputasi prestasi saudara. Tetaplah ukir prestasi. Ya, nanti waktu yang akan menentukan. Yusuf, 10 saudaranya gak pernah jadi budak. Gak pernah. 10 saudaranya gak pernah terjual. No. 10 saudaranya enggak pernah jadi narapidana, enggak pernah. Tapi ketika waktunya Tuhan menentukan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, walau kadang tak mudah dimengerti. Kalau engkau tidak mengerti, kerjakan terus yang terbaik. Walau engkau tidak diberi Tuhan kesempatan mengerti,
kerjakan terus yang terbaik. Karena nanti waktu yang menentukan, Daud jauh melebihi Saul, jauh melebihi bangsa Filistin dan bangsa Israel. Yusuf jauh melebihi saudara-saudaranya. Yusuf jauh melebihi generasi sebayanya di tanah Mesir. Padahal dia orang Ibrani. Kita masuk poin yang kedua. Bagaimana sih dan apa sih yang Tuhan kehendaki? Ketika saya katakan tadi judul renungan, miliki potret diri indah sebagai utusan Allah. Poin yang kedua, Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Ya. Dalam hal inilah Yohanes 15 ayat 8, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid harus serupa dan segambar dengan guru. Kristen harus serupa dan segambar dengan Kristus. Manusia ciptaan Tuhan harus serupa dan segambar dengan Allah Sang Pencipta. Harus. Itu rumus sorga. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang harus kita alirkan. Ada sesuatu yang harus kita hasilkan. Apa itu? Berbuah banyak. Ya, tapi kalau berbuah banyak, buahnya rusak ya nggak ada artinya kan? Maka saya buat berbuah lebat dan lezat. Poin yang kedua, hidup harus jadi berkat. Dan jadi berkat hanya satu yang Tuhan mau. Sungai mengalir itu adalah gambaran buah lebat dan lezat. Hidup harus jadi berkat. Berbuah lebat dan lezat teman-teman. Harus berbuah lebat dan lezat. Saya sering katakan begini dengan potret saya. Kalau Allah menuntut engkau berbuah lebat dan lezat. Kalau Allah menuntut, tolak. Tapi kan saudara harus ingat. Allah enggak sibuk dalam area menuntut. Allah lebih sibuk di area menuntun. Immanuel kan Allah menuntun kita. Ebenezer kan Allah menuntun kita, menolong kita. Jadi kalau ada jemaat Tiberias Mare yang dituntun, kemudian Allah tuntut, masa bodoh? Ya, saya katakan bukan masa bodoh, benar-benar bodoh. Berarti begini ya, maaf ya teman-teman ya. Allah menuntun loh. Allah menuntun. Kalau kita nggak kerjakan saat Allah menuntut, jangan salahkan. Ya, kalau Allah nggak berpihak kepada Saul, jangan salahkan teman-teman. Allah berpihak kepada Daud. Daud saja mendemonstrasikan buah lebat dan lezat kepada Akis, raja Filistin. Mendemonstrasikan loh. Saul, satu imam kasih roti, kasih secangkir teh manis kepada Daud. Satu imam loh. 85 imam dibunuh secara sadis. Seluruh penduduk negeri itu, kota itu dibunuh secara sadis. Bayangin ini. Bagaimana Allah berpihak. Ya, poin yang kedua saya katakan tadi, hidup harus jadi berkat. Dan jadi berkat itu kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 8. Berbuah lebat dan lezat. Hanya itu kok yang membuat muncul pengakuan tulus dari pemilik kerajaan surga. Engkau adalah muridku dan Bapa dipermuliakan di mana engkau hadir. Coba kita lihat benar tidak? Buah lebat dan lezat itu bentuk lainnya apa? Matius pasal 5 ayat 16. Ya, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita lihat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang itu yang bisa dinikmati orang lain apa? Ini menarik ya.
Kalau saudara bawa sekarang ini mercusuar ke rumah orang lain, maka tanya, kamu udah mulai beda-beda ya. Loh kenapa? Orang ini terang dari matahari, kau bawa mercusuar, apa artinya gitu kan? Terang itu bentuk apa yang bisa dinikmati orang lain? Sungai yang mengalir itu bentuk apa yang bisa dinikmati oleh orang lain? Kita baca sama-sama yuk. Dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabatku yang dikasihi Kristus, 1,5 jam waktu ini mungkin kurang panjang, ya. Tetapi kalau waktu ini adalah waktu yang berkualitas, quality time, engkau bangun komitmenmu. Seperti dikatakan tadi, kebangunan rohani terjadi. Bangun komitmen saudara. Tuhan, saya mau keluar jam 10:30 dari ruang yang saya dapatkan berkat di dalamnya. Tetapi nanti di luar sana, saya harus menjadi berkat. Bisa katakan amin teman-teman? Ya, di luar sana kita jadi berkat. Setidaknya keluarga inti. Suami jadilah berkat untuk istrimu. Istri jadilah berkat untuk suamimu. Orang tua, engkong, emak, kakek, nenek, opa, oma. Jadilah berkat bagi cucumu. Dan semua kita. Supaya ketika kita sukses di keluarga inti, kita akan memberkati NKRI. Kita akan memberkati desa, kota, di mana engkau berada. Karena di mana Bapa dipermuliakan, di sana akan didemonstrasikan kuasa keajaiban Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdiri, hidup ini harus jadi berkat. Buka hatimu. Izinkan Roh Allah turun supaya engkau benar-benar menikmati kobaran Roh Kudus. Terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Terjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan di waktu ini. Dan supaya kita bisa menyambut waktu ke depan dan mengisinya hanya dengan mutu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Lambaikan tanganmu, sampaikan komitmenmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak pernah
memberikan sebuah masa baka ketika engkau memiliki tubuh yang Tuhan percayakan hanya masa fana, yang tidak kekal, yang tidak abadi. Bahkan peneliti mengatakan rata-rata kehidupan anak-anak bangsa Indonesia hanya berkisar di bawah 60 tahun. Kalau Tuhan masih akan berikan napas, mari kita isi kualitas. Kalau kita masih bersentuhan dengan waktu, mari kerjakan sesuatu yang bermutu. Supaya itulah bukti orang lain percaya engkau pemilik Tuhan dan pemilik surga. Hari ini hamba Tuhan Yanto Tampu Bolon berhenti berbicara. Tetapi selesai ini ada Roh Kudus yang berbicara dengan engkau. Dia adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia tidak mau menyertai engkau. Kau hanya mengerjakan sesuai dengan seleramu. Dia mau engkau kerjakan sesuai dengan selera kerajaan surga. Yaitu, jadilah berkat. Hasilkanlah buah lebat dan lezat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus sampaikan dengan tulus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Lambaikan tanganmu, oh Tuhan, amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah amin. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini ketika Daud sudah tidak berdaya, yang bisa dia kerjakan hanya pura-pura gila. Tetapi semangat untuk jadi berkat, semangat untuk mengalirkan air kehidupan, sungai kehidupan, tidak pernah berhenti. Itulah kewajiban anak-anak Tuhan. Dan perhatikan upah yang diberikan Tuhan. Hak anak-anak Tuhan yang dipersembahkan oleh Tuhan kepada Daud. Dan hari ini kepada jemaat GPDI Tiberias Pare. Jadilah jemaat Tiberias yang berkualitas. Jadilah jemaat Tiberias yang berkualitas. Jadilah jemaat Tiberias yang berkualitas. Oh Tuhan, pakailah, amin, amin. Selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Amin, amin. Pakai kami Tuhan, pakai kami ya Tuhan. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, haleluya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hati kami adalah milik-Mu. Perasaan dan pikiran kami adalah milik-Mu. Berikan kami kemampuan ya Roh Kudus, supaya tidak ada kekecewaan. Tidak ada kekecewaan mewarnai pikiran dan perasaan. Supaya tidak ada sakit hati yang mengisi relung hati kami. Kami tidak mau berkat-Mu terhambat, karena kamilah yang membuat penyekat. Hari ini kami berkomitmen kepada Engkau. Daud pernah dibenci oleh Raja Akis. Daud pernah dibenci oleh Raja Saul. Tetapi dia tetap menebarkan kasih. Berbuah lebat dan lezat. Hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang jahat. Engkau ubahkan semuanya. Kebaikan-Mu tertuju kepada Daud. Berkat-Mu tercurah kepada Daud. Dan kalau hari ini kami punya komitmen seperti Daud, kami tahu berkat yang diterima Daud, berkat yang sama kami terima. Hiburkanlah hati yang susah. Segarkanlah perasaan yang diliputi kekecewaan. Tuhan tolong kami semua. Karena begitu kami pintu maaf kami bukakan, maka automatically pintu berkat Engkau bukakan. Kami semua diberkati. Dan kami siap hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Yanto Tampo Bolon. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang para petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di surga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Saat ini kami diberkati dengan luar biasa oleh kebenaran firman-Mu.
Ketika kami diberkati, mampukan diri kami juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna menyempurnakan kehidupan kami. Saatnya kami akan memberi korban persembahan. Mari Tuhan tolong kami. Berikan kami hati yang tahu memberkati, agar apa yang kami boleh berikan, kami boleh beri yang terbaik, dan dalam semuanya itu nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkorban dan kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak yang akan melakukan pujian lewat perkusi, ya. Ini hasil karya dari gereja kita, anak-anak sekolah minggu Tiberias Pare.
biasa ya, anak-anak sekolah minggu GPD ITB Aras Pare. Mereka telah memenangkan lomba wilayah 4 Pare, juara 3 ya. Inilah hasil dari anak-anak sekolah minggu. Mari kami mengundang Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah. Kalau minggu belum beribadah, mari utus mereka ke sekolah minggu supaya mereka juga boleh terbentuk di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, dan mereka menghasilkan karya-karya yang indah untuk menjadi berkat. Bukan hanya wilayah Pare saja, tapi menjadi berkat bagi dunia. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, bagimu segala pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-janji terbaik-Mu. Kami sudah memberikan korban persembahan, korban tatangan, mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Tuhan. Saat kami menabur, kami akan menuai. Saat kami memberi, kami pasti menerima berkat dari Allah sumber segala berkat itu. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan, berkat-Mu Engkau curahkan atas kami. Seluruh program pekerjaan Tuhan GPD Tiberias Pare sepanjang minggu ke depan, ini pekerjaan-Mu. Bela pekerjaan-Mu, berkati pekerjaan-Mu Tuhan. Berikan tangan yang terus bergandengan, sehati, setujuan, jemaat, majelis jemaat, dengan gembala dan sekeluarga serta pengerja dalam nama Yesus. Supaya kesehatan itu menyatakan kemuliaan-Mu hadir dalam pelayanan-Mu tempat ini. Berkati ibu rohani senior, pulihkan kesehatannya dan berikan kekuatan baru. Terima kasih. Saat umat-Mu akan meninggalkan tempat ini, kami syukuri Engkau perintahkan malaikat-malaikat surga berjaga-jaga menyertai perjalanan mereka tiba dengan selamat sejahtera. Perjalanan hamba-Mu juga menuju ke tempat pelayanan di Sidoarjo, Engkau yang menolong. Kami akhiri seluruh rangkaian kebaktian kami. Minggu terakhir bulan September ini, kami buka hati, kami tandahkan tangan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Allah Putra, persekutuan penghiburan yang indah dari Allah Roh Kudus. Berkat terbaik dari Allah Maha Baik, kami terima dengan iman penuh pengucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.